Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di kajian ilmu fikih setiap 1 bulan 2 kali, yaitu pada Ahad yang kedua dan Ahad yang keempat. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini tambah ilmu, tambah amal, tambah meningkat kita pendekatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita berlanjut ke faslun fi mubtilatis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi mubtilatis sholati, pasal menjelaskan tentang mubtilatis sholati, hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu, menjadi batal sholat, farduha wa nafluha, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat sunnah. La saumun wa i'tikafun, tidak membatalkan puasa dan i'tikaf. Biniyati qat'iha, dengan niat memutuskan itu sholat. Wa ta'liqihi, dan menghubungkan atau menggantungkan itu sholat biusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu. Walau muhalan adian, sekalipun biasanya mustahil akan terjadi. Wa taraddudin fihi, begitu juga sholat menjadi batal, yaitu taraddud al-qat'i, merasa ragu bahwa sholat telah terputus. Wala mu'akhadatin biwaswasin, dan tidak termasuk membatalkan lantaran waswas. Qahriyin bis sholati kal imani wa ghairihi, sebagaimana iman atau lainnya juga tidak menjadi batal sebab was-was itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menginjak kepada bab yang membatalkan sholat. Nanti ada hal yang membatalkan sholat, ada hal yang membatalkan ganjaran sholat. Ini beda. Kalau yang membatalkan sholat agak gampang, tapi yang membatalkan pahala sholat ini yang agak berbahaya. Perasaan kita mah udah banyak sholat, ternyata sholatnya sah tapi nggak ada isi gitu, batal.
pahalanya yang batal, bukan sholatnya. Kayak puasa juga begitu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kita mah anteng aja karena punya puasa. Ternyata puasanya kosong. Gara-gara al-kadhib, bohong. Nah itu biasanya gitu. Jadi dengan berbohong sewaktu puasa, puasanya nggak batal. Tapi nilainya kosong. Gara-gara berdusta, al-ghibah, ngomongkan orang atau ghibah dan seterusnya. Begitu juga di dalam sholat. Nah, yang akan kita bahas ini adalah dohirnya. Yang membatalkan sholat, bukan membatalkan puasa. Ini bukan membatalkan ganjaran sholat. Nanti kalau yang membatalkan ganjaran sholat itu adanya di tasawuf itu biasanya. Nanti boleh juga sekali waktu mah kita. Barangkali minimal udah pertengahan ini diselingi. Coba apa itu yang membatalkan ganjaran sholat. Khawatir juga kita. Kita jaga sholat mah. Dari hal yang membatalkan sholatnya mah aman. Sholat kita sah. Tapi ternyata kosong. Enggak ada nilainya. Nah, jadi sekarang fikih itu nyorotinya kan dohirnya. Kalau tadi menyoroti batinnya. Fikih itu kulitnya. Maka itu adalah isinya gitu. Tabtulu sholatu akan menjadi batal itu sholat farduha, apakah itu sholat fardu, wa nafluha, apakah itu sholat sunnah. Jadi nama sunnah itu kadang-kadang disebut naflun, sunnah. Kadang-kadang disebut ya sunnah, kadang disebut mandub. Nah, kadang-kadang disebut mustahab, itu sunnah-sunnah juga. Namanya banyak. Jadi sholat wajib maupun sholat sunnah, pembatalan sholatnya sama. Ini sama-sama. Apa itu? Nah, di sini la saumun wa i'tikafun tidak batal katanya kalau puasa atau i'tikaf. Apa itu yang membatalkan sholat itu? Biniyati qat'iha. Satu adalah niat memutuskan sholat. Niat memutuskan sholat berarti hati kita niat memutuskan sholat. Niat memutuskan sholat itu bisa membatalkan. Wa ta'liqi bihusuli syai'in. Dan digantungkan itu sholat. Ya, terputusnya sholat itu tadi digantungkan kepada terjadinya sesuatu. Sekalipun itu adalah muhalan amin adian. Sekalipun biasanya mustahil akan terjadi. Jadi kata musonif berarti sholat menjadi batal. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tidak termasuk puasa atau i'tikaf. Atau berpuasa sebab yaitu sebabnya adalah niat memutuskan sholat. Atau menggantungkan terputuskannya sholat itu kepada sesuatu sekalipun biasanya mustahil akan terjadi. Kata ahli tasawuf mah termasuk menggantungkan sholat, aku sholat ingin surga, itu bisa membatalkan sholat. Nggak usah kita di dalam hati sholat ingin dapatkan surga. Apalagi kalau umpamanya sholat, kenapa sholat ingin mendapatkan sesuatu, misalnya mau berangkat sholat, udah sholat, sedang melaksanakan sholat, di hati kita menggantungkan sholat ini kepada pujian misalnya. Pujian mertua atau pujian tetangga. Ingin dikatakan tukang rajin sholat. Itu bisa membatalkan sholat kita. Walaupun ini katanya muhalan adian. Jarang terjadi. Sengaja-sengaja gitu. Kalau kita mah kalau yang dohirnya umpamanya batal sholat, umpamanya batal wudhu, nah berarti batal sholat kita. Ya ini mah agak dalam ini yang pertama ini musonif nukilnya. Jadi kalau umpamanya kita sholat benar-benar jangan digantungkan, dihubungkan dengan apa-apa.
Kenapa sholat dalam benak kita? Ini tugas pengabdian kepada Allah. Jangan digantungkan, dita'allukan kepada apapun. Walaupun yang berhubungan dengan keakhiratan sekalipun. Apalagi dengan keduniaan. Nah, umpamanya dalam suatu yang hubungan keduniaan. Ingin murah rezeki dalam hati. Kita sholat ingin murah rezeki. Termasuk walaupun kadang-kadang suka meleset omongan kita. Kalau secara dohiriyah sholat itu olahraga. Lalu kemauannya ada sholat ingin sehat. Jangan. Ya sholat aja sholat. Walaupun ada kaitannya dengan olahraga. Dengan kesehatan jasmani. Kan ada urat-urat saraf kita ini, sel-sel kita yang tidak dapat darah tidak dapat mengalir kecuali dengan sujud. Itu penelitian orang kafir itu. Orang kafir meneliti begitu. Jadi ketika sujud itu ada di kepala kita itu ada sel yang tidak bisa ngalir itu darah ke situ kecuali sujud. Nah itu. Tapi kita jangan ketika sholat kita ingin sehat badan. Jangan. Tetap sholat mas sholat. Adapun badan menjadi sehat. Yaitu masyarakat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah, syariat Allah ini tidak pernah ada yang sia-sia. Walaupun kelihatannya enggak bagus. Tapi yakin ada hikmahnya. Ada. Tidak sia-sia kata Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tuh ya. Jadi kembali para jamaah. Jadi yang pertama ini yang membatalkan sholat tidak nampak, tidak dohir. Tapi di sini agak dalam. Dengan niat hati memutuskan sholat. Contohnya memutuskannya ta'liqihi biusuli syai'in. Dihubungkan, digantungkan dengan ingin hasilnya sesuatu. Dengan sholat aku ingin sesuatu gitu. Maka dianggap batal sholat kita. Walaupun itu jarang terjadi, ya, mustahil terjadi. Yang kedua, wataraddudin fihi ay al-qat'i. Sholat batal sebab merasa ragu bahwa sholat telah terputus, telah batal. Ragu sholat. Terputusnya misalnya, buka wudhu enggak ya? Punya wudhu enggak ya? Nah, itu batal itu. Sebab tadinya kan enggak ada wudhu itu. Nah, tarodud namanya itu. Tarodudin pihi. Merasa ragu dalam sholat. Ayat al-qat'i. Ragunya, ragu keputusnya sholat kita. Putusnya sholat kita. Nah, umpamanya lagi. Kadang-kadang kan gini. Ketika kita sholat rasa ada tes gitu ya, angin kayak. Kalau itu ragu kita jadi batal itu udah. Jadi karena ragu batalnya sholat kaitan dengan wudhu berarti bukan sholatnya saja yang diulangi. Justru dengan wudhunya sekaligus karena wudhu itu syarat sah sholat. Nah, mu'akhadatin biwaswasin kohriyin bis sholati kal iman wa ghairihi. Tetapi tidak batal katanya lantaran waswas. Ragu dengan waswas berbeda. Yang menimpa dirinya sebagaimana iman atau lainnya juga tidak menjadi batal sebab waswas. Ada waswas syak di dalam hati kita. Kalau tadi ragu, mirip ini ragu dengan waswas ini. Tapi jelas kalau ragu tadi kaitannya dengan pembatalan, ragu dengan terputusnya sholat. Nah, tapi kalau was-was, ya seperti kita pada umumnya kadang-kadang sholat itu kan banyak yang was-was. Enggak khusyuk gitu. Enggak konsentrasi. Itu tidak membatalkan. Hanya nilai ibadah sholat kita enggak sempurna.